Oke pemirsa, jadi karena sebentar lagi ya Iqbal ya, ini 1 jam lagi, kita langsung aja lihat gimana sih sekarang keseruan dan antusiasme supporter timnas Indonesia di Sydney. Kita tanyakan langsung dengan koresponden Metro TV, ada Verinda Khairunisa. Langsung dari Sydney Stadium di Sydney, Australia. Verinda, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah terasa euforia antusiasme para supporter? Ya, euforianya sudah sangat terasa, Pak. Saat ini untuk Stadion Sydney sendiri sudah dipadati oleh banyak masyarakat, baik itu supporter dari Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari berbagai state di Australia, dan juga supporter dari Australia sendiri. Saat ini sudah mulai memadati tempat-tempat kursi yang ada di stadion yang ada di Sydney. Verinda, pada saat beli tiket susah nggak? War tiket nggak di situ sih? Buat beli tiket masuk ke sananya? Untuk tiket sendiri betul kemarin sempat ada war, jadi memang cukup banyak karena antusiasmenya sangat tinggi dari masyarakat supporter Australia maupun dari supporter Indonesia, sehingga saat ini pun kalau dicek di pertiketan itu sudah sangat-sangat sedikit, dan juga spot-spot yang bagus itu sudah ludes habis karena sangat tinggi antusiasme masyarakat untuk mendukung timnas Indonesia maupun juga timnas dari Australia. Lalu bagaimana Anda bisa gambarkan suasana di sekitar Sydney Stadium? Apakah mudah untuk masuk ke dalam atau karena saking banyaknya supporter di sana mungkin agak terjadi kepadatan? Seperti apa, Verinda? Kebetulan baru saja berkumandang adzan maghrib, jadi beberapa umat muslim dari kalangan supporter Indonesia khususnya mulai banyak yang memadati area-area food court karena mencari makanan untuk berbuka sebelum nanti semakin semangat dalam mendukung dari timnas sendiri. Tapi untuk supporter dari tim Australia juga sudah mulai ramai, banyak yang membawa aneka ragam bentuk seperti balon dan juga shawl dan lain sebagainya untuk semakin menyemarakan nanti acara dari pertandingan bola kualifikasi Piala Dunia malam ini. Oke, baik. Terima kasih Verinda Khairunisa Fahri. Nanti kami akan update lagi pada Anda untuk melihat bagaimana situasi di sana, euforia supporter timnas Indonesia. Nanti kita nonton bareng ya. Enjoy. Kamu ya. di sana, kita di sini. Terima kasih Verinda Khairunisa Fahri melaporkan langsung dari Sydney Stadium, Australia. Dan kita akan langsung bahas ya, kita akan tampilkan ini terkait dengan bagaimana jalannya laga nanti, prediksinya seperti apa. Karena ada beberapa pemain yang absen pada laga. Siapa saja, Valen? Jadi ada Egy Maulana nanti absen karena cedera, kemudian Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner absen, tapi ini karena akumulasi kartu. Dan yang penting adalah walaupun ada beberapa yang absen, nanti kita akan analisa bersama Bungkus hari ini. Sudah hadir di studio, ada pengamat sepak bola. Bungkus, apa kabar? Baik, alhamdulillah Valen. Sehat, Iqbal. Bungkus. Alhamdulillah sehat. Sudah tidak sabar menanti laga ini? Iya. Berdebar-debar. Berdebar-debar ya. Nah, ini kita juga hadirkan untuk memberikan gambaran, ada beberapa. Ada Clifford di depan kita. Ya, ada Patrick Clifford. Ini bisa dibilang pertaruhan ya. Kemudian ada juga Bang J di situ. Ya, betul. Ada Martin Paes. Martin Paes dan juga Rizky Ridho. Bungkus yang di depan kami nih, Patrick Clifford. Ini bisa dibilang laga ini menjadi pertaruhan. Apakah selama ini keraguan masyarakat yang dialamatkan kepada Clifford nanti bisa dijawab atau tidak? Iya betul. Ini pertandingan yang menurut saya sangat penting, tidak hanya bagi timnas Indonesia tapi juga bagi Clifford secara pribadi ya. Clifford ini kan sebagai pelatih memang rekam jejaknya tidak terlalu panjang ya. Meskipun pernah menangani timnas Curaçao tapi tidak terlalu panjang, dan menjadi pelatih timnas Indonesia ini sebuah pertaruhan yang cukup besar bagi dia. Bukan karena faktor teknisnya, tapi terutama kan faktor hype-nya. Supporter Indonesia itu salah satu supporter yang paling fanatik di dunia, dan itu diakui oleh sebagian besar orang. Makanya pertandingan timnas kali ini pun ditunggu tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, Australia, ada ratusan negara juga yang mau tahu bagaimana pertandingan ini. Minimal mereka ingin tahu apakah Indonesia yang sekarang sudah sangat meningkat kualitasnya bisa juga menunjukkannya dengan hasil yang lebih positif di lapangan. Pressure-nya berarti tinggi ya? Besar sekali pressure-nya. Itu menurut saya menjadi tantangan tersendiri bagi Clifford, dan beruntungnya menurut saya beruntungnya dia didampingi oleh tim asisten yang sangat kuat. Dia juga diberkahi dengan materi pemain yang saat ini sangat kuat juga. Kalau kita bandingkan materi pemain Indonesia saat ini
dengan materi Australia yang akan diturunkan di line up nanti, itu bahkan pemain Indonesia bisa dibilang lebih bagus dari segi skill maupun dari segi harga pasar. Jadi Indonesia mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dibanding Australia memiliki pemain dengan harga pasar yang lebih tinggi dibanding Australia. Apa saja tuh faktor-faktornya supaya indikatornya mungkin yang bisa kita katakan kalau kita lebih tinggi nilai pemainnya dibanding Iya, Australia? jadi pemain itu memiliki harga pasar ya dari berbagai kriteria, usia, jam terbang dia, caps bersama tim nasional, itu yang membuat harga pasarnya menjadi tinggi. Nah, pemain Indonesia ada yang saat ini harganya cukup tinggi. Misalnya Miss Hiller, usianya sangat muda, 23 tahunan ya. Tapi main di klub yang cukup besar, Twente, bermain di kompetisi Eropa. Begitu juga misalnya Jai Ijes, bermain di Liga Italia, Serie A. Dan ada beberapa nama lain lagi yang juga cukup tinggi nilainya seperti Kevin Dix yang bermain di musim depan akan bermain di Borussia Mönchengladbach. Ada Calvin Verdong juga yang rutin bermain di Liga Belanda. Itu yang membuat mereka punya harga yang cukup tinggi di pasaran. Sementara beberapa pemain Australia memang bermain di Eropa, tapi klubnya tidak terlalu besar. Bahkan banyak yang mainnya di kasta kedua. Dan nanti katanya pemain utamanya tidak diturunkan pada laga nanti malam. Di laga ini beberapa absen seperti Hari Sutar. Ini 3 bintang Australia yang absen. Betul, ada Dengan Hari Sutar. keabsenan ini jadi peluang untuk Indonesia, Bungkus? Tentu saja, saya pikir ini harus dimanfaatkan betul Indonesia ya. Kita tahu bahwa ketika menghadapi Indonesia di GBK, kita cukup kesulitan. Australia cukup kesulitan, tapi kita juga cukup kesulitan. Cukup kesulitan menahan gempuran. Sepanjang pertandingan bisa dibilang kita dipaksa bertahan lebih banyak ya. Dan kita waktu itu berhasil karena mainkan sepak bola yang agak bertahan, tapi disiplin. Nah, di Australia tentu situasinya kurang lebih akan sama. Meskipun Australia kehilangan banyak pemain utama, tapi mereka memiliki pemain-pemain pengganti yang sudah cukup lama bermain dalam tim. Sehingga secara kolektivitas, kerjasama sedikit lebih baik dibanding kita. Kalau materi memang kita lebih kuat Iya. ya. Tapi persiapannya mepet loh, Valen. Cuma 2 hari kalau tidak salah. Iya. Nah, ini nanti kira-kira akan menjadi Gimana tantangan ya tersendiri tuh nggak ya? untuk membangun chemistry dan kekompakan? Iya, memang persoalan terbesar bagi Kluivert saat ini adalah waktu ya. Dia tidak diberkahi dengan waktu yang cukup untuk membangun chemistry, untuk mencoba strategi, bahkan tidak ada uji coba. Sementara pada saat bersamaan dia minimal harus menggantikan 2 pemain yang selama ini reguler. Ada Orat Mangun yang biasa menjadi pemain utama, ada Justin Hubner. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Dia harus mengisi posisi-posisi yang biasa diisi oleh pemain tersebut. Nah, sekarang persoalannya dia juga mendapatkan pemain baru yang kualitasnya bagus tapi belum pernah bermain buat timnas Indonesia. Ada Ole Romeni, kemudian ada Joy Pelupesi, ada beberapa nama lagi 4 orang, dan itu menjadi tantangan karena pelatih bagaimanapun butuh waktu untuk mengenali kemampuan pemain. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Kluivert. Tapi kalau ada yang berargumen Ole dan Joy kan bagus selama ini. Apakah nanti tidak ada jaminan, Bungkus, kalau nanti dia juga bisa perform juga bagus lawan Australia? Pemain memang bagus kualitasnya seperti yang saya bilang tadi, bahkan kualitasnya sekarang lebih bagus dibanding Australia. Cuma persoalannya harus ada waktu untuk beradaptasi. Dalam sepak bola semua perlu saling mengenal. Karena taktik game plan yang disiapkan oleh pelatih perlu dipahami bukan hanya 1 orang. 11 orang harus paham. Dan itu persoalannya. Dan harus paham untuk satu tujuan yang sama. Nah, itu yang agak sulit bagi pelatih. Nah, mungkin sedikit keuntungan bagi kita adalah sebagian besar pemain ini memiliki kultur sepak bola Belanda. Sebagian besar. Dan pelatihnya Belanda. Sehingga secara komunikasi bisa dibangun cukup baik. Secara teknis, pelatih dan pemain memiliki kesamaan kultur sepak bola. Itu yang akan memudahkan terbangunnya komunikasi dan chemistry. Nah, karena itu mungkin saya tidak akan terkejut kalau di pertandingan kali ini Kluivert tidak melakukan banyak perubahan. Lebih banyak mengandalkan pemain-pemain yang sudah menjadi kerangka tim di eranya STY. Bahkan mungkin game plan-nya pun kurang lebih tidak akan banyak berubah. Karena memang tidak ada waktu untuk melakukan perubahan. Dan kalau berubah secara drastis, risikonya besar. Jadi paling tidak sudah familiar dengan sebelumnya strategi, betul. begitu ya. Kalau misalnya mau yang baru-baru, jangan coba-coba dulu deh, karena ini merupakan pertaruhan tersendiri. Betul. Nah, tapi kalau melihat persiapannya yang singkat, kemudian ini laga tandang di Australia, target yang realistis berapa, Bungkus? Iya, Kluivert selalu mengatakan bahwa untuk 2 pertandingan awal dia punya target 4 poin. Nah, kita menerjemahkan 4 poin itu kan menang di kandang, 1 kali imbang ketika away ke Australia. Karena itu saya pikir pertandingan lawan Australia ini harus diawali sedapat mungkin tidak dengan kekalahan. Jadi kalau 1 poin saja kita dapat, itu sudah sangat bagus. Karena menjadi modal untuk menaikkan kepercayaan diri pemain ketika pertandingan home menghadapi Bahrain. Yang paling krusial itu ketika kita main lawan Bahrain, di mana kita wajib menang.
Tapi lawan Australia ini kita mendapatkan satu poin sudah bagus sebagai titik tolak atau sebagai bekal mental untuk laga berikutnya. Nah karena itu saya tadi mengatakan bahwa perubahan itu mungkin tidak menjadi pilihan pada saat ini. Tapi Clifford mencoba hanya menyempurnakan. Karena permainan kita terakhir lawan Arab Saudi sudah bagus. Ya. Tapi menghadapi Australia memang harus disempurnakan lagi. Terutama di sepertiga akhir lini depan. Karena itulah titik lemah kita selama ini. Sepertiga akhir lini depan. Apalagi sekarang tidak ada Orat Mangun di sana. Karena itu dengan hadirnya Ole Romani, dengan mungkin ada Eliano juga di sana, ada Strike, Clifford harus bisa menyempurnakan. Istilahnya bagaimana memadukan puzzle-puzzlenya itu supaya nyambung jadi satu kesatuan. Oke. Dari line up-nya juga. Nah iya, line up juga, starting line up ini juga penting ya, Iya, Bungkus betul. ya. Ada beberapa nama yang muncul, 10 nama, ada berapa nih berarti? Ya, Paes, Dix, Itzes, Hilgers, Verdong, Hai, Choaon juga main nanti, Marcelino, Dean Strike, dan Ole Romani. Kalau menurut Anda dari nama-nama ini, bagaimana penyusunan Patrick Clifford nanti untuk starting line up? Ya itu yang saya bayangkan bahwa Clifford tidak akan banyak melakukan perubahan. Nama-nama yang disebutkan tadi adalah nama-nama yang juga Sama. sebelumnya sering dimainkan oleh STY. Nah yang menarik kalau kita simak nama-nama yang barusan disebutkan, gambarannya adalah kita akan bermain dengan 4 pemain belakang. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Clifford. Dia lebih suka 4-3-3. Sementara pada eranya Sintayong banyak main 3-4-3. Kalau 4 nama tadi yang disebut, artinya kita akan main dengan 4 pemain belakang. Bek kanan Kevin Dix, di tengah kemudian ada Jai Ijes, kemudian ada Misilher, bek kirinya Verdong. Itu formasi yang akan merupakan perubahan dari eranya Sintayong. Yang biasa bermain dengan 3 bek. Rizky Ridho, Jai Ijes, dan di kirinya Hubner atau Misilher. Jadi perubahannya mungkin di situ. Nah kemudian dengan menggunakan 4 pemain belakang, otomatis akan ada 3 gelandang, bukan lagi 4. Nah 3 gelandang ini, satu di antaranya harus gelandang jangkar, defensive midfielder. Makanya kita mempercepat proses Joey Pelupsi supaya segera bisa main. Nah gunanya untuk itu, posisi itu. Oke. Ini karena beredar di X dan jadi perbincangan juga, Bu. Nama-nama tadi ya. Dan ternyata namanya juga mirip-mirip saja ya dengan formasi sebelumnya yang biasa digunakan oleh Sinteyong. Oke, jadi ini kan sudah tinggal beberapa jam lagi, kemudian juga 1 jam lagi. 1 jam lagi, kurang dari 1 jam tadi sudah mulai, bahkan sudah fans Indonesia ternyata cukup banyak Bungkus yang mendukung di sana. Nah, Mungkin tapi 3 ribuan ada itu. Mungkin 3 ribuan ada, Ya. tapi apakah cukup hanya euforia saja atau nanti apalagi yang dibutuhkan bagi punggawa timnas Garuda ini? Termasuk mental, apa yang harus Iya, dibutuhkan? betul sekali, faktor mental ya. Pemain-pemain kita nih, saya melihat ada resep percaya diri yang cukup kuat ya. Beberapa pemain di berbagai kesempatan menyatakan menang. Itu hal yang positif ya, karena emang mental menang itu harus Afirmasi ada ya. gitu ya. Tapi juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Australia ini tuan rumah. Bagaimanapun mereka tim yang kuat. Memang salah satu problem Australia di kualifikasi kali ini, mereka sulit menang. 6 pertandingan terakhir mereka hanya sekali menang lawan China. 4 di antaranya itu imbang. Dan dari 4 kali imbang itu kita lihat mereka 3 kali nggak bisa mencetak gol, termasuk lawan Indonesia. Jadi mereka mungkin akan penasaran bagaimana mengalahkan Indonesia. Apalagi mereka tahu supporter Indonesia sangat fanatik. Ini kan di Australia juga ada semacam perasaan, wah Indonesia ini sekarang kok tiba-tiba jadi lawan berat ini. Sebelumnya kalau lawan Indonesia itu jatah menang gitu biasa. Oke, yang penting kita harus optimis ya Bungkus Harus ya. optimis. Nanti kita akan lihat langsung pemirsa beberapa saat lagi semua yang ada di sini, mulai dari Patrick Clifford, tadi Jai Itzes, Jadi kemudian ada bagian. Rizky Ridho, Martin Paes akan berlaga untuk Anda. Kita akan simak nanti di lapangan hijau. Bungkus, terima kasih Sama-sama, untuk analisanya Thank you, dan Mbak. sudah hadir di studio Metro TV hari ini. Dan pemirsa, itulah tadi kita nanti setelah ini mau nobar sama Bungkus. Namun masih ada informasi lain tentunya dalam Newsline. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.